Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 26-30. Bab 26. Di sisi lain, Olivia juga sudah tidak merasakan permusuhan yang begitu besar kepada Lilian lagi. Sikap Lilian yang dengan inisiatifnya sendiri datang padanya, lalu mengajaknya untuk turut serta membantu Axel, membuat hatinya yang sempat kesal setengah mati pada Lilian, seketika itu langsung luluh. Ia merasa, Lilian sama seperti dirinya, ia hanya ingin mempertahankan Axel, ia pun juga punya pikiran yang sama seperti itu, namun saat ini ia bisa melihat kebaikan dan ketulusan di mata Lilian, jadi ia sudah bisa menerima keberadaan Lilian di sisi Axel, dan membantu Axel bersama-sama. Sementara itu, Axel mulai merasakan ingatan tentang Evelyn, Ratu Liorda, Lord Goldie, dan semua ingatan paling mendalam milik Alex yang sebelumnya belum masuk di pikirannya. Itulah tanda bahwa tubuh Axel sudah benar-benar terintegrasi dengan ingatan, kekuatan dan kemampuan Alex. Tiba-tiba melintas sebuah cahaya putih yang melesat cepat di benaknya, Axel yang masih menutup kedua matanya, menggenggam makin erat tangan Lilian dan Olivia yang sedang memeganginya. Dengan gugup dan senang ia lalu berteriak, "Itu dia, aku bisa melihatnya." "Bagus Tuan Muda, rasakan lebih dalam, panggil Megatrix untuk pulang." Bisik Lilian lembut. Genggaman Axel makin erat, Olivia dan Lilian mulai merasakan rasa sakit dan kebas di tangannya. "Tenanglah Sel, aku ada di sini. Kau tidak sendirian, aku dan kakak Lilian ada di sini untukmu, lakukan semua dengan perlahan. Kau harus bisa menyelesaikan ini, lalu segera buka matamu. Jangan buat aku khawatir, aku mencintaimu Axel." Olivia berbisik lirih. Tanpa aba-aba, ia segera mencium bibir Axel dan melumatnya. Lilian di sampingnya, menyaksikan kejadian itu dengan sangat jelas, tapi dia tidak melakukan apapun. Tiba-tiba cahaya merah terang muncul dari tangan Axel yang ia genggam. Lilian yang pertama melihatnya, terbelalak dan bergumam, akhirnya, kekuatan Tuan Muda bangkit. "Tuan Muda, rasakan energi yang terpancar dariku, masuklah lebih mendalam." Melihat Olivia sudah melepas ciumannya, Lilian langsung berjinjit dan menggantikan posisi Olivia, kali ini Olivia yang terdiam. Lalu sama seperti tangan kirinya, di tangan kanan Axel juga muncul cahaya biru muda, lalu dua cahaya itu memancar sampai membungkus seluruh tubuh Axel. Olivia yang akhirnya menyadari hal itu, begitu kaget dan takjub. Namun ia tidak panik, saat ini dia sudah percaya sepenuhnya pada Lilian. Lilian tidak akan mungkin menyakiti Axel. Tristan yang sudah terdiam sejak tadi, melihat tubuh Axel dengan heran. Karena ia berada di belakang Axel, ia bisa melihat cahaya merah dan biru yang terpancar itu, mulai bertemu di tengah-tengah tubuh Axel. Yang membuatnya takjub, dua pancaran energi itu seolah mulai bercampur, lalu mulai berubah menjadi warna ungu dan mulai menjalar ke seluruh tubuh Axel. Ia terkejut dan sangat antusias, lalu berseru dengan terbata, Kakak, ini, apakah ini pancaran energi itu?" Warna ini, kau harus melihatnya Kak. Ini adalah pancaran energi level 7 kakak. Tuan Muda adalah seorang jenius, ia memiliki level yang sama dengan Lord Goldie Roger. Tristan merasa sangat bersemangat saat itu. Dua matanya berbinar penuh kekaguman. Lilian yang mendengar perkataan adiknya lalu melihat cahaya ungu itu sudah menjalar hingga ke tangannya, lalu ia bisa merasakan, rasa nyaman yang sulit dikatakan saat cahaya ungu itu bersentuhan dengan tangannya. Ia sampai gemetaran karena terlalu senang, dalam hati ia berpikir, Black Cyborg, tunggulah saat Tuan Muda mencapai level terkuatnya, kami pasti akan membalas dendam untuk bangsa, dan planet kami. Sambil memikirkan itu ia menatap Axel dengan tatapan lembut, saat melayani Tuan Alex, dia tidak pernah memiliki perasaan apapun. Meskipun hampir setiap hari mereka bersama, tekanan dari aura Alex memaksa kesadaran Lilian untuk selalu menghormati dan tunduk padanya. Bab 27. Namun Tuan Axel berbeda, yang dipancarkannya bukanlah aura keagungan yang mendominasi, namun aura lembut yang menenangkan, karena itulah tanpa ia sadari, itu memunculkan rasa cinta di hatinya pada Axel bahkan melebihi ketertarikannya pada Alex. Gejolak energi luar biasa menguar dari tubuh Axel, Lilian dan Tristan merasakan kekuatan besar itu, alat yang terpasang di lengan mereka mengeluarkan alarm peringatan, bip bip, kekuatan super kuat terdeteksi. Puncak level energi tingkat 7, untuk pertama kalinya telah muncul. Lilian dan Tristan kembali tercengang, ini, pun, puncak kekuatan level 7, bukankah ini telah jauh melampaui level Lord Goldie? Kata Tristan penuh semangat. Lilian hanya terdiam.
Tidak tahu, mau mengatakan apa, namun ekspresi di matanya menyiratkan perasaan bahagia yang luar biasa. Megatrix, segera kembali ke sini dengan kecepatan penuh. Perintah Axel yang tiba-tiba membuka matanya. Titik. Di batas terjauh galaksi Andromeda. Megatrix yang melesat cepat, merasakan panggilan Axel, sistem mendeteksi perintah tertinggi. Perintah sebelumnya dibatalkan. Memuat ulang sistem. Megatrix siap, perintah dilaksanakan. Lalu Megatrix segera berbelok dari garis lintasan sebelumnya, dan langsung melesat cepat kembali ke bumi. Di dalamnya Evelyn yang tak sadarkan diri, jatuh tertelungkup dengan cahaya biru di tubuhnya yang makin meredup. Titik. Saat itu, setelah Alex memerintahkan Lilian dan Tristan membawa Evelyn pergi dari planet Orion. Lilian dan Tristan segera menarik Evelyn masuk ke dalam pod Megatrix, mereka segera mengaktifkan mode peluncuran, dan bergegas keluar dari atmosfer Orion. Tristan hendak mengaktifkan fitur teleportasi seperti perintah Alex, namun saat itu Evelyn mencegahnya. Evelyn memaksa melakukan pendaratan di planet Socoba, sebuah planet hijau yang dipenuhi dengan hutan rimbun dan hampir tidak berpenghuni. Lalu mereka memasang mode transparan pada Megatrix, kemudian melakukan penyamaran, dan berkeliling planet itu mencari bantuan. Lilian dan Tristan, saat itu merasa sangat bimbang, antara mengikuti perintah Alex atau menuruti keinginan Evelyn. Tetapi, mengingat keadaan Alex yang terluka dan lemah, mereka akhirnya merasa tidak rela untuk pergi dan meninggalkannya berjuang sendirian. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuruti Evelyn saat itu, karena mereka sebenarnya punya pendapat yang sama dengan Evelyn saat itu. Titik. Beberapa hari berlalu. Alex saat itu telah berada dalam pertempuran sengit menghadapi Black Cyborg, Phantom, dan Russell sekaligus. Di tangan kanannya Alex menggenggam erat Blue Spartan Sword, sebuah pedang yang merupakan simbol keagungan, warisan dari kakeknya Lord Goldie Roger. Meskipun pertarungan 3 lawan 1, namun justru Alex berhasil menekan ketiga orang itu. Tidak jauh dari sana, 3 orang mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh dan wajah mereka sedang memperhatikan pertempuran tersebut. Saat itu tiba-tiba mereka melihat, Black Cyborg mengeluarkan sebuah benda hitam dan menggenggamnya erat. Harus kuakui, kau jauh lebih kuat dari Maxim Roger, tapi hari ini aku akan menghancurkanmu dengan tanganku. Suara seram Black Cyborg menggema ke seluruh penjuru. Tuan muda planet Orion, berbanggalah karena kau mati di tangan orang yang akan menjadi penguasa jagat raya. Kata Black Cyborg sombong. Setelah itu ia melesat terbang dan menghantamkan Dark Soul Metal Stone di tangannya ke dada Alex. Alex yang tidak siap, terpental hingga puluhan meter, ia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Tiba-tiba saja Evelyn berlari keluar, dan berteriak, makhluk sialan, jangan sakiti kakakku. Mendengar teriakan itu Alex sangat terkejut. Bukankah harusnya Eve sudah pergi? Batinnya. Meskipun orang di depannya mengenakan jubah dan penutup wajah, mana mungkin dia tidak mengenali suara adiknya sendiri. Bab 28. Black Cyborg yang menyadari tatapan Alex, langsung memberi perintah, Russell, tangkap orang itu. Mendengar itu, Russell langsung melesat dari tempatnya dan menangkap Evelyn. Alex yang masih belum pulih, hanya bisa melihat adiknya dengan tatapan sedih dan putus asa. Tristan mencoba menyelamatkan Evelyn, namun belum sempat ia bergerak sesosok raksasa setinggi 3 meter sudah menghadang di depannya. Itu adalah Phantom, ia menatap sinis dan berkata, jangan harap kau bisa menyelamatkannya. Jika kau berani bergerak, aku akan menghadapimu. Sebenarnya Tristan sama sekali tidak takut, ia hanya mengkhawatirkan keselamatan Nona Evelyn. Jadi dia memutuskan untuk tidak bergerak. Setelahnya, Evelyn berhasil ditangkap. Black Cyborg berkata dengan bangga, Tuan muda planet Orion, jika kau ingin nyawa adikmu selamat, kau harus serahkan Blue Light Ring padaku, sebagai ganti nyawanya. Kau dan bangsamu juga bisa selamat, aku hanya menginginkan satu syarat, tunduklah padaku dan jadilah bawahanku, setelah itu hidupmu dan seluruh bangsamu akan terjamin. Setelah itu mereka bertiga melesat pergi, dengan membawa Evelyn yang ketakutan bersama mereka. Saat ini di bumi, Axel dengan pancaran energi ungu yang memancar dari tubuhnya telah membuka matanya, tatapannya begitu tajam dan tegas, berbeda dari Axel yang biasanya. Lilian, Tristan, cobalah serang aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanku, bisakah aku menghindari serangan kalian? Tapi Tuan Muda. Baru saja Tristan berbicara, Lilian sudah menatap ke arahnya dan menggeleng, lalu dia berkata dengan lembut, apakah Anda yakin Tuan Muda? Lakukan. Jawab Axel singkat dan tegas. Saat itu, Olivia langsung menyingkir,
lalu Lilian dan Tristan mengambil posisi 5 meter di sebelah kiri dan kanan Axel, lalu Tristan memberi peringatan, "Tuan muda, bersiaplah. Kami datang." Tiba-tiba sosok Lilian dan Tristan menjadi kabur, dalam sekejap mereka sudah berada kurang dari setengah langkah dari posisi Axel, mereka melancarkan serangan ke arah tubuh Axel. Axel hanya melangkah santai, seolah ia tidak mencoba menghindari dua serangan itu. Dalam sekejap, sudah sekitar 5 menit mereka berdua menyerang Axel, namun tak satu pun serangan mereka bisa mengenai Axel. Tiba-tiba Axel melambaikan tangan, seketika itu pula, Tristan terlempar ke belakang sejauh belasan meter, sampai akhirnya ia bisa menstabilkan posisi berdirinya. Sementara Lilian merasakan tangan kekar menarik pinggangnya dan merengkuhnya ke dalam pelukan, ia dengan gugup tertunduk, namun dengan penasaran ia tetap mencuri pandang ke arah mata tajam yang menatap lekat ke arahnya. "Jadi kau juga menyukaiku? Apakah kau yakin?" Suara Axel datar. Lilian hanya mengangguk dan mulai menutup matanya. Lalu Axel menyampirkan rambut Lilian yang menutupi wajah cantik Lilian ke belakang telinganya. Lilian gemetar karena gugup, jantungnya berdegup kencang tak terkendali. Saat ini, ia sungguh berharap Axel akan menciumnya dengan mesra. Namun ketika ia mulai membuka mulutnya saat bibir Axel menyentuh bibirnya, tiba-tiba ia tidak merasakan keberadaan Axel lagi. Sementara Olivia yang tengah merasa cemburu dengan keadaan yang terjadi di depannya, langsung tersentak kaget. Saat tiba-tiba tubuh kekar memeluknya dari belakang, sosok itu lalu mencium lehernya dan berbisik lembut di telinganya, "Terima kasih, Olivia manisku sayang, aku menerima cintamu." Saat Olivia mulai tenggelam dalam cumbuan itu, sosok itu sudah tidak lagi memeluknya. Bab 29. Kali ini Tristan yang kaget, karena tuan muda Axel, tiba-tiba sudah berada di sampingnya, menepuk bahunya dan berkata, "Bagaimana menurutmu Tristan? Apakah kemampuanku cukup hebat?" "Hei! Hebat? Hebat sekali tuan muda, aku, bahkan tidak bisa merasakan keberadaan tuan selama beberapa saat." Jawab Tristan terbata. "Menurutmu apa aku sudah sekuat tuan Alex sekarang?" Tanya Axel lagi. Tuan muda, Anda sekarang bahkan jauh lebih kuat dari tuan Alex." Jawab Tristan gugup. "Oh ya, bagaimana mungkin?" Tanya Axel tak percaya. Kali ini Lilian yang sudah membuka mata, berjalan mendekat dan berkata, "Tuan Alex saat itu, hanya mampu memancarkan energi biru tua, yang merupakan level 6, sementara Anda telah berhasil memancarkan energi ungu dengan warna yang begitu pekat. Dalam sejarah, Lord Goldie Roger saja baru bisa memancarkan warna ungu muda. Artinya, sekarang Anda adalah ras Blue Light Spartan terkuat sepanjang sejarah, tuan muda, dan itu juga sebelum Anda melakukan penyatuan tubuh, dan menjadi ras yang sempurna." Kata Lilian menjelaskan dengan pipi semerah tomat. "Bagaimana itu bisa terjadi, apa kau bisa jelaskan?" Tanya Axel lagi. "Saya juga tidak tahu tuan." Jawab Lilian, masih tertunduk malu. Olivia berlari mendekat dan memeluk Axel, ia menatap Axel bingung dan bertanya, "Sel, bisakah kau jelaskan apa yang sedang terjadi?" Axel tersenyum, lalu mengelus pipi Olivia dan mulai menceritakan semuanya dari awal. Olivia yang mendengar cerita itu merasa dirinya sudah gila, sama seperti yang dirasakan Axel saat pertama kali mendengar cerita Lilian. Setelah itu, di wajahnya muncul ekspresi kagum, heran, terkejut, cemas, khawatir, takut, dan banyak ekspresi lain secara bergantian. Sampai saat cerita itu selesai, sudah 1 jam lebih berlalu. Lalu tiba-tiba Olivia berdiri, "Gawat, bukankah sudah saatnya kita menjemput Bibi?" Kata Olivia panik. "Kau benar, karena terlalu bersemangat aku sampai lupa," jawab Axel canggung. "Ayo kita segera berangkat ke rumah sakit," ajak Olivia. "Tunggu dulu, aku rasa rumah ini tidak cukup nyaman untuk Bibi tinggal." "Tuan muda, kenapa Anda tidak menggunakan uang yang ada di dalam penyimpanan Tuan Alex untuk membangun rumah baru yang lebih nyaman?" Usul Lilian cepat. "Bagaimana caraku menggunakannya?" Tanya Axel bingung. Bagaimanapun, meski jumlah uang di kartu penyimpan itu sangat banyak, namun uang itu masih dalam bentuk mata uang piksa, mungkinkah ia bisa menukarnya ke bank? "Tuan muda, tampaknya ingatan Tuan Alex belum sepenuhnya menyatu dengan Anda, tampaknya Anda harus segera melakukan penyatuan dengan wanita dari ras kita." Goda Lilian manja. "Apa maksudmu?" Tanya Olivia cemburu. "Tenang dulu, aku hanya bercanda. Tuan Axel adalah pacar kita berdua, mana mungkin aku akan merebutnya untuk diriku sendiri, ayo kita lakukan bersama." Kata Lilian dengan nada tulus, namun sedikit menampakkan senyum licik. Mendengar perkataan Lilian, pipi Olivia segera memerah. "Kakak, bersikaplah serius," kata Tristan mengingatkan. Baik,
Tuan muda, Anda bisa mengeluarkan alat seperti ini dari cincin penyimpanan. Kata Lilian, sambil menyentuh pergelangan tangan kirinya yang kemudian memunculkan gelang kaca yang sangat tipis berwarna biru muda. Gelang kaca itu memiliki panjang sekitar 15 cm dan membungkus erat lengan putih Lilian. Dari gelang kaca itu juga muncul sebuah layar kecil, yang mengambang di atasnya. Gelang ini disebut Super Smart Console. Ini juga adalah salah satu teknologi super canggih buatan planet kami, kata Lilian menjelaskan. Setelah itu, kesadaran Axel memasuki cincin penyimpanan dan dengan segera ia menemukan benda seperti yang digunakan oleh Lilian. Saat kesadarannya kembali, di tangan kanannya ia sudah memegang gelang itu. Pakailah itu di lengan kiri Anda Tuan. Itu bisa menjadi tanda pengenal, sekaligus memudahkan akses Anda kemanapun, itu juga akan terhubung dengan jiwa dan pikiran Anda, serta dapat meneruskan perintah yang Anda ucapkan sesegera mungkin, dimanapun Tuan muda berada. Kata Tristan, menjelaskan secara ringkas. Bab 25. Lalu Axel mengangguk dan meletakkan benda itu di lengannya. Lalu gambar-gambar aneh, seketika muncul di pikirannya. Sekarang, Anda bisa melakukan konversi mata uang di bank semesta manapun yang Tuan muda inginkan. Kata Lilian kembali menjelaskan. Axel segera melakukan penukaran, dan mengkonversi setengah dari mata uang Pixa, menjadi mata uang dolar. Setelahnya Axel kembali terkejut bukan main, nilai mata uang yang muncul 10.000 kali lebih banyak dari jumlah yang ditukarkan. Jumlah total seluruh uang itu sekarang adalah 500 kuintiliun dolar, yang membuat Axel sangat tercengang. Lalu bagaimana mungkin aku bisa membeli rumah sekarang? Ibuku saja masih belum kujemput dari rumah sakit, mana mungkin sempat untuk membeli rumah. Lagi pula jika aku terburu-buru, mungkin lokasi dan lingkungannya tidak akan sesuai harapan, kata Axel bingung. Maaf Tuan muda, mohon izinkan saya memberikan petunjuk. Kata Tristan dengan sangat hormat. Tristan, kau tidak perlu terlalu sopan padaku. Kita ini teman, kau tidak perlu begitu menghormatiku. Jangan perlakukan aku seperti Tuan Alex, karena kami adalah orang yang berbeda. Kata Axel memperingatkan. Meskipun ia mengatakannya dengan santai dan tersenyum, namun senyuman itu menunjukkan ketegasan luar biasa. Tristan yang sudah biasa memperlakukan Tuan Alex dengan hormat, benar-benar segan, karena tekanan yang terpancar dari kekuatan Alex. Itu yang membuatnya selalu takut berperilaku sembarangan di depan Alex. Namun setelah mengikuti Axel selama beberapa waktu, ia justru lebih ketakutan. Karena berbeda dengan Alex, meskipun Axel tidak menunjukkan level kekuatannya dan hanya bersikap santai, tapi itu malah lebih memberi tekanan pada Tristan. Dia menganggap seolah tuannya ini merasa tidak perlu takut atau waspada pada apapun, karena kekuatannya sudah merupakan puncak kekuatan tertinggi. Itulah yang membuatnya begitu hormat dan sungkan pada tuan muda barunya itu. Tristan bahkan merasa, jika Lord Goldie, Lord Maxim, dan tuan muda Alex ada di sini, mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama dengannya. Maafkan saya tuan, saya tidak berani melakukannya. Anda adalah tuan saya akan terlalu melebih-lebihkan diri saya jika berani menyebut diri Anda sebagai teman. Kata Tristan penuh hormat bahkan hampir kembali berlutut. Kekuatan yang kamu tunjukkan tadi itu terlalu menakutkan, karena itu adik iparmu begitu ketakutan. Kata Lilian manja, sambil mencubit pipi Axel lembut. Tristan yang melihat kelakuan kakaknya, kembali bergidik ngeri. Bisa-bisanya ia menyentuh pipi tuan muda, bukankah jika tuan muda Axel marah, dia bisa membunuh mereka seperti membunuh seekor semut. Batin Tristan bergumam. Alangkah terkejutnya ia, ketika melihat tuan mudanya, justru balas mencubit pipi kakaknya sambil tersenyum. Kalau begitu kau saja yang jelaskan. Pinta Axel lembut. Tuanmu. Belum sempat Lilian mengucapkan kata kedua, jari Axel sudah menutup mulutnya. Kau itu pacarku, kau tahu arti kata itu. Pacar adalah kekasih, kau sendiri mengaku sebagai kekasihku. Kekasih mana yang memanggil prianya dengan sebutan tuan muda, ulangi kata-katamu, panggil aku sayang. Goda Axel. Lilian merasa sangat malu saat itu. Olivia di sebelah mencubit pinggang Axel, kau belum pernah mengatakan itu padaku, kau sangat tidak adil. Protes Olivia tegas. Kau lupa, tadi aku memanggilmu, Olivia manisku sayang, dan kau bahkan tidak menjawabnya. Segera, pipi Olivia merah setelah mendengar itu. Baiklah sayang, kau bisa pesan bahan untuk merakit Megatrix M5.7009.0Els. Megatrix yang satu versi di atas Megatrix yang kau punya sekarang, lalu merubah bentuknya menjadi rumah mewah seperti yang kau inginkan, dan lagi lokasinya tidak perlu pindah dari sini. Cetak biru serta alat dan bahan pembuatannya sudah tersimpan dalam ingatan Tuan Alex,
kau pasti sudah bisa membacanya sekarang. Kata Lilian menjelaskan dengan seksama. Bersambung.